Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tuhan penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau penebusku, Yesus. Napa, Dit? Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Sampai di sini pembacaan firman kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini memiliki latar belakang bangsa Israel yang sedang mengalami masa pembuangan di Babel. Kita semua tentu tahu bahwa waktu-waktu di pembuangan adalah masa yang berat, kelam, dan suram bagi bangsa Israel. Mereka bahkan mungkin berpikir di sanalah hari-hari terakhir mereka. Dalam keadaan serba sulit, tidak heran seorang mengalami atau satu kelompok mengalami ketakutan, kecemasan, karena hari-harinya rasa tidak menentu. Tetapi firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya kepada umat pilihan Allah. Firman itu berkata, jangan takut. Mengapa Tuhan berfirman demikian? Apakah hanya untuk menghiburkan umat saja? Tuhan berfirman demikian karena di mata Tuhan umatnya sungguhlah sangat berharga. Ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka Tuhan merancangkan satu karya pembebasan. Dari mulai Allah berjanji hadir dan menopang umatnya, dan Allah berjanji akan melepaskan mereka dari kuasa Babel. Kisah ini menjadi contoh bagi setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi umatnya, Israel rohani. Keadaan yang sama, keberhargaan kita di mata Tuhan. Mungkin di antara kita sedang ada yang menghadapi kesulitan. Beritanya sama, jangan takut, sebab sebagai umat Allah, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tetapi masalahnya sering terjadi, banyak orang sering terjebak memandang dirinya sebagai manusia yang tidak berharga, tidak layak. Ada beberapa sebab yang membuat seorang memiliki pandangan yang demikian. Ia menganggap dirinya bukan sebagai orang yang sukses, pintar, kaya, berkuasa, atau ia merasa punya nasib buruk dibanding orang lain. Tidak kaya, tidak pintar, tidak punya kedudukan. Karena nasibnya demikian, dia memandang dirinya sendiri sebagai pribadi yang tidak berharga. Bapak Ibu, keberhargaan kita bukan terletak pada itu semua, tetapi karena kita adalah umat Allah. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita peroleh status baru sebagai umat Allah. Dan status itulah yang membuat kita berharga di pemandangan mata Tuhan. Keberhargaan kita di pemandangan mata Tuhan sebagai umat dinyatakan dengan janji-janji yang Tuhan sampaikan. Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau, aku telah menyertai engkau. Akulah Tuhan Allahmu, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau, aku mengasihi engkau. Semua sabda Allah itu dengan jelas menandaskan keberhargaan kita di hadapan Allah. Lalu apa aplikasinya bagi setiap kita? Kalau saudara menyadari
saudara berharga di mata Tuhan, maka saudara akan hidup bagi Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Pemahaman ini akan mengubah cara hidupmu, cara pandangmu melihat dunia, cara engkau menjalani kehidupanmu. Engkau tidak lagi hidup sembarangan. Engkau akan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu engkau akan cari kehendaknya. Engkau akan terus belajar firman Tuhan dan berusaha mentaatinya. Bukan karena takut hukuman lagi, tetapi seseorang yang menyadari dirinya berharga, dia tidak main-main lagi. Dia menemukan tujuan hidupnya, keberhargaan dirinya dengan hidup baik, hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Biarlah memberkati kita semua. Apapun pergumulan kita hari ini, kesulitan hidup kita hari ini, apapun kondisi kita hari ini, sebagai umat Tuhan, kita berharga di matanya. Maka Tuhan berkarya dalam kehidupanmu, merancangkan karya penebusan dalam kehidupanmu. Kalau kita sudah terima Yesus, sudah pasti kita telah ditebus. Sebagai umat tebusannya, mari hidup hanya menyembah kepada Tuhan. Mari hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari hidup bagi kekekalan. Pengalaman bangsa Israel di pembuangan menjadi pengalaman iman bagi setiap kita, pelajaran, pengajaran bagi setiap kita. Jangan sia-siakan status keberhargaan kita di mata Tuhan. Sehingga tidak perlu kita seperti bangsa Israel yang ada di pembuangan, karena hukuman dari Tuhan juga. Tetapi siapapun kita yang saat ini dalam penderitaan, entah karena berbuat dosa, atau karena situasi keadaan, bangkitlah. Besarkan imanmu kepada Tuhan. Tuhan merancangkan yang terbaik atas hidupmu. Bila engkau anak Tuhan, bila engkau umat Tuhan, Tuhan berkarya, peduli, berdaulat atas kehidupanmu. Percayalah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan baik pagi ini, sehat oleh karena pertolongan Tuhan. Dan Engkau berfirman, apapun keadaan kami sebagai umat-Mu, jangan takut. Karena setiap orang yang telah menjadi umat Tuhan, Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Tuhan berkarya atas kehidupannya. Dalam lembah kelam pun, Engkau berkarya untuk membawa kami bangkit kembali. Bila ada di antara kami yang ada dalam dosa, Engkau mengampuni kami, dan Engkau merancangkan penebusan bagi setiap kami. Biarlah kami sadar dan bertobat dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila di antara kami sedang ada dalam penderitaan pergumulan hidup karena keadaan, kami dikuatkan. Karena sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tidur. Tuhan sedang merancangkan karya pembebasan bagi setiap kami. Sebab akhir hidup orang percaya, bila berpegang pada iman percayanya, hidup seturut kehendak Tuhan, Tuhan akan mengangkatnya dan memulihkannya untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Terima kasih Tuhan, kami percayakan karya-Mu, memulihkan, membangkitkan, meneguhkan kami, dan membuat hidup kami berarti mulia di dalam Tuhan. Hidup yang berbuah, manis, jadi berkat bagi banyak orang. Demikian setiap umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa pagi bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.